Kembali saya mau tidak mau harus kembali mengingatkan kita dengan mereview secara cepat apa yang disampaikan pada waktu yang lalu, yaitu mengenai jalan panjang pencarian. Saya baca saja dengan cepat, sadar atau tidak, semua manusia dalam setiap generasi sedang mencari sesuatu yang hilang, yaitu kesempurnaan hidup. Itu yang disebut sebagai utopia atau khayalan atau impian atau idaman, harapan tertinggi manusia. Yang kedua, manusia dalam setiap generasi selalu mencari yang ideal tersebut. Yang ketiga, pencarian manusia tersebut diharapkan bersumber dari atau terdapat di dalam berbagai kemajuan, pengembangan, penemuan-penemuan, dan juga falsafah kehidupan. Yang keempat, pencarian serta keinginan atas dunia yang ideal tersebut telah menjadi titik berangkat dari berbagai ideologi yang muncul di bumi ini. Dengan demikian ada jalan panjang pencarian yang ideal tersebut. Jauh di dalam hati sanubari manusia atau di dalam manusia rohani, yang dicari sesungguhnya bukanlah suatu agama. Nanti kita akan bahas mengenai agama, plus minus dari agama. Memang di awal yang lalu, pada seri yang kedua atau ketiga, saya sudah menyinggung sedikit, tetapi kita coba akan mendalami lagi. Yang berikut, pencarian utama dalam hidup manusia adalah dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang arti hidup, tentang tujuan hidup, dan tentang dunia yang lebih baik atau better world. Namun yang sesungguhnya yang dicari oleh manusia adalah utopia itu sendiri atau dunia impian yang paling ideal. Dalam hati manusia tetap ada sebuah mimpi, seandainya kita boleh tiba pada sebuah dunia impian yang paling ideal tersebut. Yang dicari oleh manusia adalah masyarakat sipil yang sempurna. Kita dapat bersosialisasi dengan masyarakat yang memiliki hal-hal yang sangat baik dalam hidup mereka, sama juga yang kita inginkan di dalam diri kita, menjadi baik terhadap semua orang. Yang berikut, dunia yang adil itu dicari. Dunia yang menjunjung tinggi persamaan hak itu yang dicari di mana-mana di dunia ini. Dan juga yang dicari adalah dunia yang aman, sebuah dunia yang damai dan penuh dengan cinta kasih. Kita tahu sekarang ini keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak aman. Apalagi di daerah-daerah yang dilanda dengan konflik, baik antar suku, antar kelompok, antar agama, antar negara, yang pecah di dalam bentuk peperangan-peperangan, perkelahian, perseteruan, dan berbagai kekacauan, baik internal dalam sebuah negara maupun antar negara satu dengan yang lain. Dunia yang aman, yang damai dan penuh cinta kasih itu seolah-olah sudah semakin jauh, namun tetap dirindukan dan dicari oleh manusia. Dan yang dicari oleh manusia sebenarnya, tanda kutip, itu sebuah dunia yang lain. Itu sebabnya manusia mencoba untuk mencari sebuah bumi yang lain, yang apabila memungkinkan, manusia akan beremigrasi ke sana dan menjalani satu kehidupan di sebuah dunia yang lain, yang diharapkan juga menjadi dunia impian. Tetapi itu semua tetap menjadi sebuah utopia. Jadi kerinduan atas sesuatu yang hilang atau lost factor
dinyatakan yang pertama bahwa roh manusia tidak pernah mencari sesuatu yang tidak pernah dimilikinya. Tuhan menempatkan di dalam diri manusia roh. Itu yang membedakan kita dengan makhluk lain ataupun kehidupan yang lain. Dunia tumbuh-tumbuhan itu memiliki kehidupan, tetapi mereka berbeda dari dunia binatang yang lebih tinggi levelnya daripada tumbuh-tumbuhan. Tetapi dunia binatang rendah levelnya dibandingkan dengan dunia manusia. Jadi manusia adalah terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan jauh di dalam roh manusia, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Seperti yang dikatakan oleh Louis Pascal, bahwa di dalam diri manusia ada sesuatu kekosongan yang tidak pernah akan diisi atau dipuaskan oleh sesuatu yang lain selain daripada si pemberi hidup itu sendiri. Yang kedua, kerinduan atas sesuatu yang hilang itu disebutkan di sini bahwa pencarian sesungguhnya adalah terhadap sesuatu yang pernah dimiliki oleh manusia namun sekarang hilang. Jauh di dalam benak kita, kita seolah-olah memiliki sebuah gambaran bahwa kita pernah memiliki sesuatu. Walaupun hidup kita singkat di dunia ini, tetapi roh kita seolah-olah berbicara bahwa kita pernah memiliki sesuatu, namun sudah hilang. Ya tentu saja kita bersyukur kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah menemukan apa yang hilang, tetapi ini kita perlu pelajari agar supaya kita boleh menjadi sumber untuk menyampaikan informasi ini kepada orang lain dalam membimbing mereka untuk menemukan loss factor tersebut. Loss factor terbesar yang tidak disadari oleh manusia adalah sumber utama dari harapan manusia. Harapan manusia yang masih atau sedang terus berlangsung atas loss factor tersebut terlihat di dalam sikap dan perilaku semua manusia. Ini boleh dicatat, boleh ya saya tahu ini akan direkam dan kita boleh merenungkan kalimat-kalimat ini. Yang berikut saya ingin menyampaikan bahwa ceruk yang dalam dari ruang-ruang rahasia dalam alam bawah sadar manusia, yaitu di alam rohaninya, adalah satu ingatan tanda kutip dari sebuah dunia impian atau utopia. Dan itu terwujud di dalam karya-karya daripada para pengarang cerita-cerita, entah itu science fiction, komik-komik, cerita-cerita dongeng, dan sebagainya. Dari berbagai bangsa ada cerita-cerita dongeng tersebut. Seolah-olah mereka mengingat sesuatu, dan ketika kita juga membaca pada waktu kita masih kecil dulu mungkin, membaca cerita dongeng, kita dibawa ke dalam suatu alam, seolah-olah kita pernah ada di sana. Jadi ceruk yang dalam di ruang-ruang rahasia dalam alam bawah sadar kita adalah suatu ingatan dari sebuah dunia impian. Kemudian kita telah masuk juga di dalam pembahasan mengenai kelahiran pribadi yang dinantikan atau the birth of the messianic. Ayat yang kita baca yaitu
Dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kerinduan dalam diri manusia di setiap bangsa itu telah menciptakan sebuah impian mesianik. Semua budaya, baik budaya kuno maupun budaya modern, ada sebuah impian mesianik. Yang dimaksud dengan impian mesianik adalah kepercayaan bahwa dari suatu tempat, dengan suatu cara, di suatu waktu nanti, dari suatu tempat yang tidak diketahui, akan datang satu pribadi yang akan mampu menjawab semua pertanyaan dan mendirikan satu dunia yang ideal, yang bebas dari rasa sakit, kebencian, ketakutan, kemiskinan, ketidakadilan. Dan pribadi itu akan membawa damai, kasih, sukacita, dan keadilan bagi semua manusia. Itu sebabnya di Amerika dikenal dengan adanya Superman, pasukan-pasukan pembawa keadilan, orang-orang yang diharapkan nanti satu saat dapat menjadi satu pribadi yang bersifat mesianik. Di Indonesia mungkin ada cerita tentang Gatot Kaca. Dan di setiap bangsa ada legenda-legenda tentang impian mesianik tersebut. Dan manusia membangun kepercayaan dari situ. Dari impian mesianik yang ada di dalam diri semua bangsa. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam pembahasan mengenai perarakan atau arak-arakan panjang menuju ke arah dunia impian tersebut. Jadi latar belakangnya bahwa setiap bangsa memiliki harapan adanya seorang raja atau seorang pemimpin yang akan menjadi pelopor untuk membawa kepada impian-impian mengenai dunia lain, dunia yang sempurna. Dan wujudnya adalah dalam bentuk konsep-konsep yang saya sebut sebagai perarakan, arak-arakan panjang menuju utopia. Pencarian atas sebuah dunia yang ideal telah menghasilkan berbagai macam sistem pemerintahan. Antara lain berbagai bentuk kerajaan, memperluas kerajaan, maka muncul imperialisme dan kolonialisme. Ada sistem pemerintahan yang humanisme yang menekankan kepada pentingnya manusiawi, harga diri daripada manusia. Ada juga pencarian atas dunia ideal dengan sistem pemerintahan komunisme. Dan sudah berulang kali saya sampaikan bahwa komunisme boleh disebut sebagai, karena ada yang menyebut juga sebagai anak haram dari kekristenan atau dari pola jemaat yang mula-mula. Sistem sama rasa sama rata
itu diterapkan oleh jemaat yang mula-mula, dan itu adalah sistem komunal atau sistem komunis. Tetapi yang membedakan adalah sistem komunal yang diterapkan oleh jemaat yang mula-mula adalah mereka mengandalkan tuntunan Roh Kudus. Sehingga sistem komunisme kalau toh dia mengadopsi pola dari hidup jemaat yang mula-mula itu tanpa Tuhan, maka sistem itu akan rusak, akan korup, akan tidak mungkin berhasil. Karena pencetus daripada komunisme sendiri sebenarnya adalah Marx dan Lenin yang mempunyai latar belakang keturunan Yahudi. Jadi mereka tahu kisah mengenai Yesus Kristus dan jemaat yang mula-mula yang menjadi pengikut-pengikutnya. Dan sistem serta cara mereka hidup. Dan itu mereka adopsi sebagai satu sistem yang diharapkan dapat diterapkan. Sejarah membuktikan bahwa komunisme hanya bertahan kurang lebih 70 tahun. Dan kita tahu bagaimana Uni Soviet akhirnya hancur berkeping-keping. Sistem komunisme tidak menjadi jawaban. Ada juga sistem sosialisme. Ada banyak negara-negara yang setelah komunisme gagal mereka menjadi sosialis. Ada sistem deisme. Memiliki banyak Tuhan. Ada sistem diktatorship seperti yang pernah diterapkan oleh Napoleon Bonaparte. Demikian juga yang diterapkan oleh dan dicoba diterapkan oleh Alexander the Great. Alexander Agung. Diktatorship. Ada dari Mongolia, itu Genghis Khan menerapkan diktatorship. Untuk negara modern dewasa ini, ada yang masih menerapkan diktatorship yang dikombinasikan dengan komunisme, yaitu Korea Utara. Dan kita perlu berdoa untuk bangsa ini. Yang berikut adalah sistem pemerintahan dalam bentuk yang berskala lebih kecil, yaitu communal living. Kehidupan komunal. Itu yang menciptakan sekte-sekte. Ada banyak sekte-sekte yang muncul, yang membawa pengikut-pengikutnya kepada satu impian, yaitu dengan jalan membunuh diri secara beramai-ramai. Dan banyak trik yang lain dalam communal living tersebut. Karena mereka mengejar dunia yang ideal dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Mencari jalan pintas. Dan banyak orang yang tertipu dengan communal living tersebut. Kemudian kita masuk kepada pencarian tertinggi yang dianggap di dalam sistem pemerintahan umum. Itu adalah demokrasi. Dan kita akan membahas 2 poin terakhir ini, yaitu demokrasi dan agama. Tetapi kita mulai dengan demokrasi dulu. Perburuan menuju utopia telah menciptakan semua kekacauan yang telah dicantumkan di atas ini. Semuanya itu sedang boleh disebutkan atau saya boleh menyebutkan sebagai pemalsuan terhadap harapan-harapan tertinggi.
dari manusia. Dan sekarang kita melihat bahwa demokrasi sekarang ini disanjung-sanjung. Namun sebenarnya kenyataan membuktikan sampai dewasa ini kita boleh lihat bahwa demokrasi itu hanya sebuah ilusi. Indonesia menerapkan satu sistem demokrasi yang dipadukan dengan sistem falsafah Pancasila. Satu kombinasi yang sedikit aneh dan juga memang asing bagi dunia. Dan kita merasa bangga bahwa kita menganggap itu yang terbaik untuk Indonesia, yang terdiri dari berbagai-bagai kebinekaan, keanekaragaman, sehingga ada lambang yang ditemukan oleh founding fathers kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dengan lambang negara burung Garuda. Jadi ada kombinasi itu, nanti kita akan lihat sejenak mengenai hal itu. Dari semua sistem pemerintahan, dewasa ini demokrasi adalah pilihan yang dianggap terbaik. Padahal demokrasi ini adalah hasil pemikiran dari para filsuf Yunani kira-kira 5 abad sebelum Masehi. Tapi kita akan lihat asal kata demokrasi dari bahasa Yunani, demos artinya rakyat, dan kratos berarti kekuasaan atau power. Jadi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat. People power. Itu sebabnya ada yang berani mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Yang belakangan kita mengetahui bahwa itu pun dapat tanda kutip dimainkan secara politis ungkapan tersebut. Itu dari demokrasi. Penerapan pemerintahan demokrasi pertama kali dilakukan di Athena pada abad ke-5. Dan kita lihat mengenai demokrasi ini. Demokrasi terus dimodifikasi dengan penerapan-penerapan antara lain kebebasan individual. Dalam negara demokrasi, setiap individu menganggap diri memiliki kebebasan. Freedom of speech, freedom of speak. Dan banyak kebebasan-kebebasan lainnya secara individual yang ada dalam demokrasi. Freedom of thought, kebebasan berpikir. Kalau di negara-negara yang berlatar belakang diktatorship, maka rakyatnya tidak boleh berpikir sendiri. Mereka semua diajarkan dari kecil cara berpikir harus seperti apa. Tidak ada kebebasan. Sebab itu di Korea Utara itu diterapkan dari anak-anak yang paling kecil dalam sistem pendidikannya.
harus mengikuti apa yang diinginkan oleh sang diktator. Dalam demokrasi juga ada self-determination, penentuan diri. Aktualisasi diri. Dan itu dianggap baik dalam mengaktualisasi diri. Yang berikut juga adalah a just society. Masyarakat yang adil. Impian daripada demokrasi adalah masyarakat yang adil. Bahkan itu dilengkapi dengan kata adil, makmur, aman, sentosa, dan seterusnya. Tapi kita lihat perkembangan dewasa ini. Dan kita harus mempertanyakan mengenai sistem demokrasi, mengenai just society. Masyarakat yang adil tersebut. Dalam demokrasi juga yang keempat di sini dituliskan ada protection of individual rights. Perlindungan hak-hak pribadi. Sistem demokrasi melindungi hak pribadi. Itu sebabnya ketika ada pengaduan-pengaduan terhadap orang atau pejabat-pejabat yang korup, maka ada lembaga yang melindungi orang yang mau bernyanyi tanda kutip tersebut. Yang mau menjadi whistleblower. Atau whistleblower. Mereka dilindungi. Dalam negara demokrasi ada lembaga yang melindungi. Tapi kita tahu bahwa lembaga yang melindungi itu juga kadang-kadang oknum-oknum yang ada di dalamnya bisa memanfaatkan celah-celah dalam mencari keuntungan. Jadi demokrasi terus dimodifikasi. Nampaknya seolah-olah makin hari makin sempurna. Tapi nanti kita akan lihat outputnya nanti. Yang kelima, dalam demokrasi yang dimodifikasi ada civil society. Ada masyarakat sipil. Sebab itu ada kebebasan dalam membentuk society, membentuk kelompok-kelompok, organisasi-organisasi. Dalam demokrasi diberikan kebebasan untuk pembentukan organisasi. Sekalipun memang ada aturan-aturan hukum yang ada di dalamnya. Tetapi dianggap cukup elegan lah bahwa ada civil society di sebuah negara demokrasi. Dan masyarakat menganggap bahwa itu merupakan sesuatu yang baik. Yang keenam, kita lihat bahwa dalam demokrasi yang dimodifikasi ada the rule of law. Ada sistem dan aturan-aturan hukum yang diterapkan secara berjenjang. Ada hukum secara nasional, ada hukum dalam daerah-daerah, ada yang disebut sebagai adat istiadat, ataupun disebut sebagai
kearifan lokal. Itu sebabnya di negara demokrasi juga diberikan kesempatan kepada negara-negara bagian. Kalau di Indonesia itu provinsi-provinsi ataupun kabupaten kota yang dapat membuat penyesuaian peraturan dengan peraturan-peraturan daerah atau perda-perda. Baik perda tingkat provinsi, perda tingkat daerah, kabupaten, kota. Ada the rule of law. Ada aturan hukum. Dan juga ada hukum yang melindungi di atasnya. Kita mempunyai tatanan hukum secara nasional yang tadinya diwarisi dari hukum-hukum yang disusun oleh para ahli hukum dari Belanda. Sebab itu dalam bahasa hukum masih ditemukan banyak istilah-istilah Belanda. Dan terus-menerus dimodifikasi. Dan cara memodifikasi hukum-hukum disesuaikan dengan keindonesiaan. Itu juga tidak serta-merta terjadi, tetapi lewat sebuah perwakilan dari suara rakyat. Yang sekarang ini kita kenal sebagai DPR, dan sudah ditambah dengan MPR atau dipayungi oleh MPR yang di bawahnya juga selain DPR ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itu mereka menghasilkan legislasi, aturan-aturan, the rule of law. Jadi kalau ada hukum-hukum yang perlu disesuaikan, maka harus diperbaiki kembali, disesuaikan dengan keindonesiaan. Maka ada pasal-pasal, ada ayat-ayat daripada hukum yang diwariskan oleh Belanda yang sebenarnya cukup rumit dan cukup luas, tetapi harus disesuaikan dengan berbagai budaya yang ada di Indonesia secara keseluruhan maupun secara kedaerahan. Jadi kompleksitas daripada the rule of law itu makin hari makin dimodifikasi dan kita menyebut itu sebagai demokrasi. Dan kita tahu ada perda-perda yang dibuat dengan latar belakang yang bermacam-macam. Sehingga pada perkembangannya ada perda yang pada akhirnya harus dicabut kembali, harus ada yang direvisi, yang dihilangkan. Karena latar belakang daripada pembuatan rule of law itu kadang-kadang dilandasi oleh perasaan-perasaan antipati terhadap kelompok-kelompok tertentu dan sebagainya. Tetapi itulah demokrasi yang terus dimodifikasi penerapannya. Dan yang ketujuh ada civic rights, atau sama juga dengan civil rights. Hak-hak sipil, hak-hak umum daripada masyarakat. Jadi masyarakat ketika mereka melakukan sesuatu secara bersama-sama, secara spontanitas, maka kadang-kadang itu sudah melanggar hukum, tetapi karena mereka mempunyai hak, pada akhirnya tidak bisa diterapkan satu sistem hukum kepada tindakan-tindakan yang dilakukan secara massal oleh kelompok-kelompok karena mereka menganggap mereka mempunyai hak. Sama dengan kalau kita mengetahui apa yang terjadi pada pengadilan yang dihadapi oleh Yesus Kristus
secara hukum dia tidak bersalah. Hukum Romawi yang tertinggi pada waktu itu menyimpulkan bahwa Yesus tidak punya kesalahan. Prokuratornya meneliti secara hukum, tetapi ketika ada teriakan salibkan dia, maka civic rights tersebut atau civil rights, hak-hak sipil yang diteriakkan itu pada akhirnya mengalahkan semua tatanan hukum yang harus diterapkan, sekalipun secara hukum dianggap salah. Sudah tahu-tahu orang tidak bersalah, tetapi harus dihukum mati. Itulah antara lain demokrasi yang dimodifikasi sampai dewasa ini. Kita mengetahui pada masa-masa tertentu ada gejolak-gejolak di tengah masyarakat di berbagai negara termasuk di Indonesia. Ketika demonstran itu melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, ya paling 1-2 orang ditangkap karena mereka mungkin menjadi pelopor, tetapi yang lain tidak ditangkap. Karena mereka menganggap mereka benar dan mereka berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin secara hukum, secara jelas bertentangan, tetapi harus dibenarkan karena mereka katakan mereka yang benar. Mereka mempunyai hak untuk itu. Itulah demokrasi. Jadi kita boleh pikirkan kembali mengenai penerapan pemerintahan yang demokrasi. Apakah itu yang kita cita-citakan di dalam diri kita juga? Yang berikut, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa sistem demokrasi di Indonesia, dia menganut sistem demokrasi dunia, kemudian diselaraskan dengan falsafah Pancasila. Sehingga ada penyebutan sebagai demokrasi Pancasila. Memang berbeda daripada negara-negara yang lain. Karena di negara-negara lain, sistem demokrasi tidak menggabungkan antara agama dan sistem hukum positif. Tetapi di Indonesia ada sistem demokrasi dan ada falsafah Pancasila yang di dalamnya ada ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga penyelarasan itu dilakukan dengan penyusunan sistem tersebut lewat pendidikan Pancasila yang juga terus berkembang, terus dimodifikasi. Makanya saya katakan tadi bahwa kita bersyukur dengan penyelarasan tersebut antara Pancasila dan sistem demokrasi. Tapi kita lihat, ternyata di sana-sini juga masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak kekurangan-kekurangannya. Di satu sisi sebagai bangsa Indonesia kita berbangga bahwa kita mempunyai ciri khas dalam sistem berdemokrasi di Indonesia. Tetapi di sisi yang lain kita harus mengkritisi juga dari segi keimanan kita. Karena ternyata dan terbukti bahwa sistem demokrasi Pancasila juga pada akhirnya mempunyai celah-celah penyelewengan. Ada ruang-ruang di mana manipulasi dapat dilakukan ternyata di dalam sana. Itu sebabnya kita boleh melihat sekarang output daripada demokrasi. Apa output daripada demokrasi? Mungkin ada saudara-saudara yang mempunyai pemahaman yang jauh lebih luas dari saya, tapi paling tidak apa yang saya coba pelajari dan saya coba rangkum dari pertimbangan-pertimbangan yang ada dari berbagai sumber, kita dapat melihat output daripada demokrasi.
Jadi kalau dianggap bahwa sistem pemerintahan demokrasi adalah yang terbaik, dan maafkan saya juga untuk mengatakan mengenai demokrasi Pancasila, dan kita bangga dengan itu dan kita menganggap itu sebagai terbaik disesuaikan dengan latar belakang kebinekaan yang kita miliki. Itu memang produk daripada founding fathers kita yang paling unggul ya. Kita bangga dengan itu. Tapi so far, mari kita jujur dengan kenyataan. Mari kita melihat apakah itu make sense, apakah itu dapat terlaksana. Bukankah kita masih terus berjuang dengan demokrasi yang ada di Indonesia ini juga, yang terus-menerus berpuluh-puluh tahun dicoba diselaraskan dengan falsafah Pancasila. Nah, kalau dianggap bahwa sistem pemerintahan demokrasi adalah yang terbaik, mari kita pertimbangkan hal-hal yang berikut. Bahwa dalam demokrasi yang pertama, ada pemerintahan mayoritas. Rule of majority. Sebab itu ada pemilihan umum. Suara terbanyak dialah yang menang. 50 plus 1, 50% plus 1. Maka dialah yang berkuasa. Rule of majority. Dan kita tahu bahwa sampai sejauh ini masih banyak kritik-kritik yang muncul dengan sistem demokrasi yang outputnya adalah rule of majority. Karena itu pun dapat tanda kutip dimainkan. Kalau kita mau jujur tentang hal ini, maka kita akan merenungkan kembali bahwa ternyata ada banyak kelemahan dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Kalau toh ini dapat dilihat dan ditonton nanti oleh banyak orang, silakan kita merenungkan bersama-sama. Dan ini kiranya dapat merupakan satu kritik membangun untuk sistem. Yang apabila kita mau jujur juga, tidak dapat diterapkan secara sempurna di dunia ini. Yang kedua, output daripada demokrasi adalah distrust. Tidak percaya, ketidakpercayaan. Itu sebabnya di dalam sistem demokrasi yang kita anut ada pilar-pilar yang saling tidak mempercayai, tanda kutip, satu dengan yang lain. Ada legislasi, ada yudikasi, ada eksekusi. Legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan distrust. Harus ada 3 pilar ini. Itulah output daripada demokrasi. Tapi kita mau apa lagi? Sistem itu sudah berjalan dengan semua plus minus yang tidak pernah akan menjadi sempurna. Karena permainan di sana-sini dapat terjadi pada setiap pilar. Bisa jadi setiap pilar dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif bermain sendiri-sendiri. Bisa jadi 2 di antara 3 yang bermain
bisa jadi tiga-tiga bermain bersama-sama sambil tetap ada distrust. Karena permainan apabila tidak pada akhirnya memperoleh kesetaraan di dalam hal keuntungan, maka akan muncul masalah-masalah. Yang berikut, output daripada demokrasi adalah discrimination. Ini kalau saya harus gunakan bahasa Inggris, ini harus huruf C di sini. Jadi kita lihat dalam sistem demokrasi, pria dan wanita itu menjadi berbeda, bukan? Seorang pria dengan pendidikan yang sama dengan seorang wanita tentu mempunyai penghargaan yang lebih tinggi atau gaji yang lebih besar daripada seorang wanita yang mempunyai pendidikan yang sama. Itu umumnya penerapannya. Sekalipun ada sistem yang dianut di Indonesia, tidak jadi masalah pria dan wanita, namanya sudah golongan tertentu, pemerintah memberikan tunjangan, tetapi tetap ada perbedaan-perbedaan. Kita bisa dalami ini. Kalau di negara-negara Eropa yang juga menganut sistem demokrasi, termasuk Amerika Serikat, bagaimanapun tetap ada perbedaan warna kulit. Yang kulit putih dan kulit berwarna. Bahkan di negara-negara bagian tertentu di Amerika Serikat, ini masih diterapkan dalam bentuk memang diskriminasi yang apartheid. Perbedaan warna kulit. Begitu juga dengan perbedaan antara kelompok intelektual dan kelompok akar rumput. Ada diskriminasi. Itu adalah output daripada demokrasi. Sebab itu dalam pembahasan-pembahasan ada kelompok intelektual yang berbicara dan ada grassroots akar rumput yang mendengarkan dan hanya mengangguk-anggukan kepala karena mereka tidak mencapai pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh para intelektual tersebut. Bagaimanapun ada diskriminasi di sana. Ada pengelompokan-pengelompokan. Sebab itu ada partai-partai kaum intelektual, ada partai-partai yang akar rumput. Itu berarti kan ada perbedaan-perbedaan. Dan lain sebagainya. Itu output daripada demokrasi. Dan kita lihat itu terus dipermainkan. Tidak ada sesuatu yang mencapai puncak terbaik dari output demokrasi. Yang berikut, yang keempat, output daripada demokrasi adalah kapitalisme. Sistem kapitalis mau tidak mau terjadi. Sekalipun ini ditentang, di Indonesia ditentang sistem kapitalisme. Tetapi prakteknya tidak bisa ditentang. Kalau ada pemodal ya jelas dia akan menggunakan orang-orang yang miskin untuk tetap ada di sana sebagai orang-orang yang dipekerjakan. Karena mereka mempunyai modal besar. Mereka investor. Bahkan di Indonesia ada pintu yang dibuka bagi para investor, pemilik kapital, pemilik modal, untuk dapat membuka lapangan kerja di Indonesia. Bukankah itu
menjadi output daripada demokrasi ini. Maka tidak heran kalau muncul orang-orang kaya yang dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama dapat berpindah ke arah konglomerasi. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap akan ada di sana. Karena mereka tetap dibutuhkan. Output daripada demokrasi, mau tidak mau, adalah kapitalisme. Yang kelima, kalau dianggap bahwa sistem pemerintahan demokrasi adalah terbaik, maka kita pertimbangkan bahwa sistem ini menciptakan para koruptor. Orang-orang yang korup menggunakan posisi jabatan, kewenangan, kesenioritasan, dan sebagainya, sehingga menciptakan peluang-peluang untuk korup, menyimpang, merusak tatanan, dan itu sepertinya menjadi subur. Oleh karena itu, dibentuk Komisi Pemberantas Korupsi. Tapi kita lihat dari pengalaman di berbagai negara, termasuk di Indonesia, belum lama ini pegawai-pegawai KPK itu dipecat, diadili, karena mereka sebagai pegawai daripada Komisi Pemberantasan Korupsi, mereka justru melakukan korupsi. Ini menarik. Ini adalah output demokrasi. Dan korupsi ini akan terus hidup. Itu sebabnya di dunia yang menganut dan mengagung-agungkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang terbaik, ada badan yang merilis penomoran daripada negara-negara yang paling korup dan negara-negara yang paling kurang koruptornya. Tapi hampir semua negara-negara, dan boleh dikatakan semua negara, pasti ada koruptor di dalamnya. Itu adalah output demokrasi. Kita harus jujur dalam hal ini. Karena ini adalah sesi daripada pelajaran tentang kerajaan Allah, maka kita harus membongkar itu semua supaya kita dapat menemukan sesuatu. Yang keenam, kalau dianggap bahwa sistem pemerintahan demokrasi adalah terbaik, maka ada isu yang muncul, yaitu protection of minority. Melindungi yang minoritas. Perlindungan terhadap minoritas itu kelihatannya indah. Tetapi sebagaimana yang kita lihat di dalam poin yang pertama, ada rule of majority, maka pada akhirnya ada kelompok minority. Dan isu yang dimainkan adalah isu politik memproteksi yang minoritas. Ya, itu di dalam setiap kali pemilihan umum, isu ini akan diangkat. Banyak pribadi-pribadi yang mengedepankan
pemeloporan proteksi terhadap yang minoritas. Padahal yang sesungguhnya adalah mereka mau mencari tambahan suara. Mari kita belajar jujur dalam hal ini. Protection of minority itu dimainkan sebagai isu yang pada akhirnya untuk keuntungan pribadi dan kelompok. Saya mungkin hanya mau mengambil 3 menit ke depan, karena ini akan dilanjutkan dengan pembahasan berikut, karena saya ingin ini diulang kembali. Kita akan mereview dalam pertemuan berikutnya lagi supaya kita dapat menggali hal-hal yang lebih dalam, sehingga ketika ini sudah kita pahami sebagai landasan yang ternyata tidak bisa menjadi pijakan kita untuk mengarah kepada kekekalan, maka kita akan membuat langkah yang berbeda setelah kita memahami ini semua. Sekali lagi saya ingin katakan, kalau ini sampai didengar oleh banyak orang di Indonesia, saya tidak menentang tentang demokrasi Pancasila, karena kita merupakan negara yang dibangun dari berbagai latar belakang, suku, agama, etnis. Bahkan bukan hanya yang ada di archipelago saja, tetapi bahkan etnis dari luar pun ada yang melandasi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita banggakan ini. Tetapi karena saya ingin menyampaikan dari sudut pandang spiritual ideology yang saya pahami dari kitab suci yang kami miliki, maka kita akan mengkritisi apa perbedaan. Dan supaya kita jelas tentang perbedaan, maka kita harus menggali semua plus minus yang ada secara jujur, secara terbuka, dan secara tulus. Jadi saya hanya akan masuk pada poin yang ke-7 saja. Nanti yang berikut kita akan lanjutkan kepada poin yang lain, yaitu rasisme. Tanpa kita sadari bahwa, atau mungkin juga sebagian kita menyadari bahwa output daripada demokrasi adalah rasisme. Rasis. Ada kelompok-kelompok ras yang merasa lebih unggul satu terhadap yang lain. Itu mungkin hanya tercermin daripada keseharian kita, tetapi itu nyata di depan mata kita. Rasisme berbicara tentang ras. Dari apa yang kita pelajari tentang diskriminasi saja, itu bisa dikaitkan dengan hal ras. Karena ada ras tertentu yang menganggap diri bahwa mereka adalah ras yang mayoritas berpendidikan tinggi, dan ras yang lain adalah di bawah rata-rata. Itu mungkin tidak muncul secara resmi di permukaan, tetapi di keseharian kita dapat melihat rasisme ini. Itu adalah produk daripada atau output daripada demokrasi. Dan kita harus hadapi kenyataan seperti itu.
Bisa jadi kita berhadapan dengan saudara-saudara kita yang mempunyai ras yang berbeda, yang merasa lebih unggul daripada kita. Tapi kita tetap harus tersenyum karena kita menganggap bahwa kita perlu pergaulan lah dengan orang lain. Walaupun di dalam hati kita merasa direndahkan karena ras kita seolah-olah adalah ras yang mayoritas kurang berpendidikan. Atau sebaliknya. Dan ini terus terang adalah salah satu output daripada demokrasi. Itu sebabnya ketika ada orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang menghina satu terhadap yang lain dalam ras-ras tertentu, ya pasal-pasal hukum yang dikenakan kepadanya itu pada akhirnya pasal yang bisa menjadi pasal karet. Dan bisa pada akhirnya didiamkan. Kecuali memang sangat vulgar ucapan-ucapan rasisnya. Tapi dalam negara berdemokrasi orang mengatakan ya wajarlah kita semua mempunyai media sosial. Sikap-sikap rasis itu muncul dengan sendirinya. Merasa suku saya lebih hebat daripada suku yang lain. Dan ini secara vulgar, secara terbuka di mana-mana. Kita bisa lihat dalam setiap tayangan di media sosial. Ada komentar-komentar rasis yang muncul. Kalau dia merasa tidak cocok dengan pembahasan dalam tayangan tersebut. Bahkan kadang-kadang sangat tajam ucapan-ucapan rasisnya. Tapi mau dikata apa? Itu adalah output daripada demokrasi. Sebab itu saya harus berhenti di sini dulu. Dan saya ingin kembali bahwa di dalam Alkitab ada tawaran dari ayat yang tadinya sempat sudah saya bacakan. Yaitu Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini adalah jawaban. Tetapi akan saya bahas berikut lagi karena pembahasan kita belum selesai. Kita akan gali terus sampai kita dapat bertemu pada sesuatu yang sesungguhnya kita cari dalam hidup ini. Dan apabila saudara sudah mengetahui itu, saya bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau belum, ikuti terus pembahasan ini, dan kita akan sampai pada poin tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran mengenai Injil Kerajaan Allah di waktu yang akan datang. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.